Raden Ajeng Kartini lahir pada tahun 21 April 1979 di Jepara. Dia merupakan keturunan priai dari ayahnya yang bernama Mas Adipta Aryo Sosno Mingrat. Kesannya adalah dia berhasil menunjukkan kepada dunia dan orang sekitarnya bahwa berkat usaha yang tak kunjung putus, perempuan pada akhirnya diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Pesannya adalah sosok Kartini yang begitu menginspirasi berkat pola pikirnya yang satu langkah lebih maju ketika masanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari RA Kartini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Tanah Jawa pada tanggal 21 April 1879. RA Kartini adalah anak perempuan tertua dari 11 bersaudara tiri dan kandung. RA Kartini bersekolah di ELS. Walaupun hanya sampai berumur 12 tahun, di sanalah RA Kartini belajar bahasa Belanda. RA Kartini meninggal pada tanggal 17 September pada usia 25 tahun. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879. Dia meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Pesan yang disampaikan Ibu Kartini adalah biarpun kita wanita, tetapi wanita dan lelaki itu sama saja. Jadi wanita atau lelaki sederajat sama dan berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi. Mengulas tentang RA Kartini. RA Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Moyang, Jepara, Jawa Tengah. Ibu kita Kartini menjadi salah satu tokoh pahlawan wanita yang fenomenal di tanah Jawa. Ia wafat pada tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang. RA Kartini telah menerbitkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Beliau merupakan wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan wanita. Raden Ajeng Kartini atau RA Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1979 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada usia yang masih muda, yaitu 25 tahun. Nama lainnya biasa disebut dengan Raden Ayu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang Ibu Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Lahir di Jepara, Hindia Belanda. Meninggal di Rembang, Hindia Belanda 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Harapan saya pada Hari Kartini adalah saya berharap dengan semangat tahun ini mampu meningkatkan peran dan kontribusi kaum perempuan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati Hari Kartini tidak semata soal emansipasi wanita, tetapi juga soal menggali nilai-nilai Pancasila, semangat persatuan dan gotong royong. Selamat Hari Kartini. Teman-teman, perkenalkan nama saya Excel Rizky. Di sini saya ingin membacakan
kesan pesan tentang RA Raden Ajeng Kartini. Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Usianya saat itu masih 25 tahun. Wajah RA Kartini pernah diabadikan dalam bentuk perangko dan uang kertas pada 2 Mei 1964. Presiden Soekarno mengeluarkan Kapres RI No. 108 tahun 1964 yang menetapkan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia. Selamat Hari Kartini. Sambut Hari Kartini. Maju terus para Kartini muda. Semoga dapat terus menginspirasi wanita di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Fakhruddin. Raden Ajeng Kartini atau lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang pelopor kebangkitan perempuan pribumi. R.A. Kartini memiliki buku berjudul Habis Gelap Terbilah Terang. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda 21 April 1879. Meninggal di Rembang, Hindia Belanda 17 September 1904 pada umur 25 tahun, atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. R.A. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Besok hari Selasa, tanggal 21 April 2020 merupakan Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini ditunjukkan sebagai bentuk penghormatan pada tokoh Raden Ajeng Kartini yang telah berjuang untuk mendapatkan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki di masa lalu. Karena Raden Ajeng Kartini disebut juga sebagai tokoh emansipasi wanita, banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat memperingati Hari Kartini. Salah satunya dengan berbagai ucapan. Pesan dan pesan tentang R.A. Kartini adalah dengan adanya Ibu R.A. Kartini membuat kaum perempuan bisa bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Juga dapat
memberikan motivasi kepada para perempuan Indonesia agar mau belajar dan menjadi lebih produktif. Semoga perempuan Indonesia selalu sehat dan sejahtera. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kasaska. Di video ini ingin menjelaskan tentang Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini lahir pada tanggal 21 April 1897 di Jepara. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dari pahlawan nasional. Ini Indonesia Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagi Ibu kita Kartini sejenak untuk memperingati besok. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih, saya Kasaska. Kartini, mati satu tumbuh seribu. Kartini mungkin sudah tiada, namun semangatnya, juangnya tidak boleh padam begitu saja. Maju terus para Kartini muda. Selamat Hari Kartini. Maafkan, saya akan menjelaskan sedikit tentang era Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang pada tanggal 17 September 1904 pada usia yang masih muda, yaitu 25 tahun. Nama lainnya biasa disebut dengan Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa. Ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi atau disebut dengan feminisme. Kesan dan pesan Raden Ajeng Kartini menurut saya merupakan sosok yang begitu menginspirasi. Berkat pola pikirnya yang satu langkah lebih maju ketika pada masanya, dan berharap semangat Raden Ajeng Kartini dapat dicontoh perempuan Indonesia masa kini. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang wanita Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kartini membuktikan peran perempuan Indonesia tidak kalah penting dari kaum laki-laki. Kini mimpi Raden Ajeng Kartini telah tercapai seperti semboyannya. Habislah gelap, terbitlah terang. Selamat Hari Kartini untuk Bundaku Kartini Indonesia. Raden Ayu Kartini Joyo Adiningrat lahir pada 21 April 1879 di Jepara. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh wanita Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah pelopor kebangkitan perempuan di pribumi. Selamat Hari Kartini. Menuntut hak perempuan atas hak mendapat pendidikan dan berpartisipasi dalam kegiatan publik menjadi pintu gerbang kesuksesan perempuan hingga sekarang. Terima kasih Ibu Kartini. Selamat Hari Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Soroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Kartini adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kartini. Jangan pernah menyerah jika kamu ingin masih mencoba. Jangan biarkan penyelesaian datang karena kamu selangkah lagi akan menang. Terkadang kesulitan harus dirasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Itu adalah motivasi dari Raden Ajeng Kartini. Besok kita bertepatan dengan hari lahirnya R.A. Kartini, yaitu tanggal 21 April.
R.A. Kartini adalah pahlawan wanita yang mengabdikan hidupnya untuk negara. Pesan yang saya ingin sampaikan, marilah kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menjaga nama baik kita. Terutama kita sebagai pelajar Indonesia, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Terima kasih telah menonton video ini. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879. Pahlawan nasional Indonesia ini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Di sekolah, Kartini belajar antara lain bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena dipingit. Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, di rumah ia belajar sendiri, membaca dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa yang dibacanya, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan. Raden Ajeng Kartini atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau lahir pada 21 April 1879 dan beliau meninggal pada 17 September 1904. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Gapai cita-citamu seperti langit yang tinggi, karena semangat Kartini muda akan selalu lebih baik daripada sebelumnya, dan itu akan selalu berada di dalam hati wanita Indonesia. Motivasi untuk anak-anak penerus bangsa sekarang adalah Ibu R.A. Kartini sudah berjuang untuk memperjuangkan derajat perempuan supaya tidak dilecehkan atau direndahkan lagi oleh kaum laki-laki. Karena itu, anak-anak penerus bangsa sekarang, ayo kita belajar yang rajin dan bersungguh-sungguh, karena jika bukan kita yang belajar rajin-rajin dan bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita, siapa lagi yang akan meneruskan bangsa Indonesia ini? Terima kasih. Ya, saya akan menceritakan tentang Raden Kanjeng Kartini, adalah pahlawan bangsa Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang pada tanggal 17 September